pelihara kambing itu tidak harus tidak cuma dikasih makan, cuma dikasih minum, itu enggak, harus ada kasih sayang. Kasih sayang akan timbul dalam hati kita. Nanti seandainya kasih sayang kita timbul di dalam ternak, pasti ada bonusnya. Bonus ya yang ngasih kambing-kambing itu, ngasih bonus ke kita. Tapi kalau rasa kasih sayang tidak ada sama kambing, cuma buat sampean, katakanlah dia nengok waktu ngasih makan dok, habis itu dia pergi, berarti kasih sayangnya kurang, perhatiannya kurang. Jadi kambing ada yang sakit, kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di peternakan saya. Kenalkan dulu, nama saya Hartono, pemilik ternak kambing yang bernama Gibran Farm, yang beralamat di Boyolali, tepatnya di Dukuh Margopurno, RT 7 RW 5 Juruk, Mojosongo, Boyolali. Dengan ini saya akan menerangkan konsep ternak saya yang saya lakukan di kandang saya. Tema saya yaitu ternak saya itu produknya kambing unggulan. Saya memproduksi kambing unggulan seperti kita yang saya lirik hanya untuk daging, untuk pasar daging. Sementara ini permintaan daging sangat tinggi dan kambing yang menghasilkan daging yang bibitnya unggulan cuman pakai jantan bur. Kalau di kandang saya ini semua saya pakai jantan bur. Persilangan antara Jawa Randu sama kambing bur itu nanti yang akan saya ambil anaknya. Karena itu saya harus menyiapkan segala sesuatunya seperti jantannya, seperti indukannya, itu harus saya siapkan dulu supaya nanti saya dapat produk yang bagus, ternak yang bagus, dan kualitas yang sangat memuaskan, hasil juga sangat memuaskan. Untuk selama ini saya pelajari breeding ternak yang mendapatkan hasil yang bagus, tetap yang bibit unggulan, pakai jantan unggulan, nanti anaknya juga akan lebih gemuk, lebih cepat produksi, lebih cepat panen, dan untungnya akan memuaskan. Maka dari itu teman-teman, mari kita mulai ternak kita dengan produk yang bagus. Kita pakai produk unggulan supaya nanti hasil ternaknya bagus, hasil ternaknya memuaskan, dan tidak akan kecewa untuk istilahnya peternakan-peternakan yang akan kita mulai nanti. Maka dari itu saya akan menerangkan mulai dari pemilihan bibit, pemilihan induk, dan jantannya. Kalau menurut saya untuk pemilihan induk saya tidak memerlukan TB, saya memerlukan ambing susu yang saya cari, dikarenakan dari mulai titik 0 kelahiran sampai nanti umur 3 bulan lepas HP itu yang dikonsumsi susu. Maka dari itu yang saya prioritaskan, satu, induk sehat, bagus, nggak perlu TB tinggi, yang penting ambing susunya besar. Masanya untuk memicu percepatan pertumbuhan si cempe-cempe nanti, si anak-anaknya nanti. Maka dari itu mari teman-teman kita mulai dengan ternak yang bagus dan produk yang bagus supaya nanti hasilnya juga bagus. Ternak di kandang sini saya pakai metode pakan kering, pakan yang enggak pakai hijauan, pakan yang enggak ngarit. Jadi saya breeding pakai pakan kering, pakan tanpa ngarit. Maka dari itu mari teman-teman kita mulai dengan ternak yang istilahnya modern. Kalau untuk pejantan saya pilihnya yang unggulan, seperti saya pakai jantan FB. Bur FB itu bur murni, yang di kandang saya yang pakai itu. Tapi seandainya nggak ada bur FB ya kita pakai bur F. Misalnya kita pakai paling enggak ya F3, F4, F5, itu pun sudah akan mendapatkan hasil yang bagus, akan mendapatkan daging yang bagus kalau kita pakai F-nya yang tinggi. Tapi kalau paling bagus lagi ya kita pakai FB
nanti kita cetakannya sudah F1. Maka di kandang saya ini saya konsep cetakannya nanti keluarnya F1. Ya, ini saya kan beli pejantan per ekornya yang FB itu sekarang harganya sangat tinggi sekali. Pasarannya di FB itu harga dari 30 juta sampai ke 45 juta per ekornya. Tapi saya membutuhkan jantan itu enggak begitu banyak. Dengan 300 ekor betina saya kasih jantan 3 ekor aja udah cukup, dikarenakan si jantan cuman untuk istilahnya membuahi si betina itu cuman 1 kali. Jadi kita nggak harus perlu jantan banyak, jantannya sedikit aja, induknya yang banyak. Dan untuk resikonya istilahnya kita main kambing mahal memang ada resikonya ya, karena yang kita pelihara kan nyawa itu kita nggak tahu kapan mau diambil. Saya sendiri juga nggak tahu nyawa saya mau diambil kapan, jadi kita niati aja bismillah dengan niat yang baik, pasti insya Allah akan mendapat rezeki yang baik. Kalau saya memilih FB yang baik, saya lihat dari postur tubuhnya, galur jelas, genetiknya jelas, hasil asal usulnya itu kambing jelas, itulah yang saya pilih. Masalahnya kita bermain dengan uang mahal, uang banyak, kalau kita nggak jelas semua, cuman kita sekedar dapat, itu nanti juga kita akan celaka sendiri. Masalahnya sekarang banyak orang-orang yang jual kambing FB tapi ditanya asal usulnya dari mana, bahkan dia ditanya itu apa, cuman jawabnya katanya waktu saya beli dari sana harga sekian, cuman gitu. Kalau kita jawabannya katanya, nanti nggak akan menemukan titik terang yang bagus. Jadi saya harus benar-benar beli FB ke kandang, dan saya sekarang juga memproduksi sendiri pakai betina FB, pakai jantan FB. Itu nanti untuk regenerasi jantan-jantan yang di kandang saya benar-benar bikinan saya sendiri, jadi saya mantep untuk membuat pejantannya. Kalau kita mau beli jantan yang siap kawin, paling enggak kita cari yang usia ke 15 bulan. Itu nanti untuk spermanya sudah benar-benar matang, sudah bisa dibuat pejantan. Seandainya nanti kita ambilnya yang sekitar di bawah 15 bulan, sudah bisa buat jantan tapi hasilnya nanti kurang sempurna, bahkan kurang bagus. Maka dari itu, kalau nanti teman-teman cari pejantan, ya cari yang usianya, seandainya ini minta maaf, seandainya uangnya cukup, ya cari yang usia di atas 15 bulan. Tapi kalau mau pembesaran dulu, ya kita cari yang titik aman dari angka 4 bulan. Itu akan titik aman untuk dipelihara, masih gampang. Tapi kalau masih terlalu kecil, di bawah 3 bulan, risikonya sangat tinggi sekali, karena harga FB itu 3 bulan aja uangnya sudah tinggi, di atas 15 juta. Kalau di tempat saya, masa kawin pejantan per hari saya kasih 4 atau 5 ekor saja. Untuk 1 ekor jantan saya kasih betina 4 atau 5 ekor untuk 1 harinya. Jadi kalau di saya itu FB ada 3, berarti saya per hari bisa itu menghilangkan bisa sekitar 12 sampai 15 ekor per hari. Itu tergantung nanti fisik induk jantannya. Dan saya jantan setiap 2 minggu sekali saya kasih jamu untuk penguat fisiknya. Saya kasih telur bebek itu sama madu. Nanti saya oplos di situ, saya kasihkan untuk jamunya biar cepat tenaganya pulih. Masanya untuk menjantan beberapa puluh ekor betina yang disediakan, jadi harus stamina, harus fit dan full. Kalau batas nggak ada mas, cuman nanti untuk perawatan memang harus diperhatikan. Seandainya perawatannya itu bagus, pakannya bagus, semua itu bagus, bisa puluhan tahun mas, 10 tahun masih bisa dipakai. Orang ternak itu kan bukan hanya sekedar ternak, juga harus pakai hati mas. Jadi pelihara kambing juga harus pakai hati, dalam arti pelihara kambing itu tidak harus tidak cuma dikasih makan, cuma dikasih minum, itu enggak, harus ada kasih sayang. Kasih sayang akan timbul dalam hati kita. Nanti seandainya kasih sayang kita timbul di dalam ternak, pasti ada bonusnya.
bonus ya yang ngasih kambing-kambing itu, ngasih bonus ke kita. Tapi kalau rasa kasih sayang tidak ada sama kambing, cuman buat sampean, katakanlah dia nengok waktu ngasih makan dok, habis itu dia pergi, berarti kasih sayangnya kurang, perhatiannya kurang. Jadi kambing ada yang sakit kita nggak tahu, kambing ada yang susah makan kita nggak tahu, berarti itu kan perhatiannya kita kepada kambing kurang. Maka dari itu kunci orang ternak itu bukan hanya pakan bagus, bukan hanya bibit bagus, kasih sayang kita terhadap ternak kita itu yang utama. Maka dari itu semua hewan, semua yang pakai nyawa itu semua seperti manusia juga, seperti kita semua, kita harus ada kasih sayang kepada ternak-ternak kita. Kalau saya untuk menghindari inbreeding, memang saya pakai recording di ternak saya. Jadi antara jantan satu sama jantan satu yang lainnya pasti saya kasih sendiri-sendiri untuk airtag-nya. Maka dari itu untuk betina yang bunting dari tempat saya rata-rata sudah ada recordingnya, ada airtag-nya untuk istilahnya melihat nanti jantannya seperti apa gitu. Ini untuk saya jelaskan di kandang saya. Untuk pemilihan induk yang saya pakai, untuk pemilihan betina-betina yang saya pakai, saya mementingkan betina yang sudah pernah laktasi, dalam arti sudah pernah beranak 1 ataupun 2 kali. Kenapa saya nggak memilih darah? Dikarenakan satu darah kita nanti untuk ambingnya kita juga belum bisa mengetahui itu nanti besar atau enggak, dan untuk produksinya juga masih kurang. Katakanlah 1 kali beranak itu rata-rata banyak keluar 1, untuk mencari angka kedua anaknya keluar 2 itu masih susah. Tapi kalau kita pakai yang pernah laktasi 1 ataupun laktasi 2, itu nanti kita bisa memilih 1 ambing susunya besar apa kecilnya sudah bisa kelihatan, dan untuk proses pelairannya bisa 2 ataupun bisa kelahir 2 anak, itu bisa diharapkan. Tapi kalau masih darah ataupun masih muda, untuk anak keluar 2 itu masih sangat tipis sekali. Maka dari itu saya memilih induk yang pernah laktasi 1 ataupun laktasi 2, dan ambing susunya yang bagus. Saya tidak memerlukan TB yang tinggi, saya memerlukan ambing susu yang bagus. Seandainya kita untuk breeding yang kita harapkan kan susunya yang bagus. Kalau kita untuk penggemukan, kita harus cari TB yang bagus, TB yang tinggi, itu untuk penggemukan. Tapi kalau untuk breeding, pilihannya TB tinggi itu enggak memperhatikan susunya, itu salah. Maksudnya yang kita butuhkan susu, bukan TB. Anak keluar yang kita butuhkan susu, anak keluar yang diminumkan susu sampai usia nanti 3 bulan, sampai lepas sapeh dia konsumsinya susu. Kalau di sini kapasitas kandang saya udah sekitar 300-an ekor, kalau full bisa 400 ekor. Dan untuk pakan saya pakai pakan kering, pakai pakan tanpa ngarit, saya pakai semua kering. 1 saya pakai konsentrat, yang kedua saya pakai seratnya kulit kacang hijau. Saya sekarang pakai kulit kacang hijau. Kemarin saya pakai kangkung, cuman sekarang saya nggak pakai kangkung, saya pakai yang kulit kacang hijau. Dan kalau siang saya kasih singkong sedikit-sedikit untuk cemilan aja. Masalahnya saya kasih pakan cuma 2 kali, pagi sama sore. Jadi teman-teman semua yang mau ternak, sebenarnya kalau kita sudah tahu pakannya, nggak perlu repot-repot kita cari rumput. Bisa kita bekerja yang lain, bisa ternak. Kita harus pakai pakan kering, yang pasti pakannya harus nutrisinya yang tinggi, protein tinggi. Untuk konsentratnya nanti untuk perbaikan tubuh badan kan memerlukan protein yang tinggi, maka saya pakai konsentrat, memang protein yang tinggi, walaupun harganya agak mahal sedikit, tapi hasilnya juga memuaskan. Jadi teman-teman semua kalau mau ternak kambing pakai pakan kering, yang intinya yang harus diperhatikan konsentratnya dulu. Jangan sembarang dapat konsentrat tapi proteinnya nggak tahu, kandungannya nggak jelas, itu tolong dihindari. Dan untuk seratnya bisa pakai kulit kacang hijau, bisa pakai silase, juga bisa pakai
daun jagung, bisa pakai odot. Yang penting kalau di kandang saya tetap saya keringkan dulu untuk pengawetan dan untuk penyimpanannya akan mudah. Bahkan untuk breeding perharinya kalau di angka sekarang saya pakai uang sekitar per ekornya itu 2,5 sampai 3.000 itu sudah paling tinggi per ekornya, tapi rata-rata saya 2,5. Kalau kita pakai angka ke 2.000 ke 3.000, kita pakai angka ke 3.000 berarti ada bahan yang saya masukkan lebih mahal. Tapi untuk standarnya di kandang saya 2,5 per hari, saya sudah nggak ngarit, sudah pakai pakan kering. Kalau untuk konsentrat, alhamdulillah saya bikin sendiri, saya pakai sendiri untuk konsentratnya. Untuk kangkung keringnya saya disuplai dari teman dulu, tapi sekarang saya udah nggak pakai kangkung kering. Saya sekarang makanya kulit kacang hijau juga disuplai sama teman. Itu pakan ya juga harus continue. Mas saya kan setiap hari kita pakai itu. Jadi saya punya gudang ya lumayan besar untuk menimbun selama kulit kacang hijau itu musim dan harganya agak turun. Saya nimbun dulu untuk persiapan 1 tahun ke depan untuk musim yang akan datang. Masanya nanti kalau kita nggak nyiapkan itu kan kulit kacang hijau kan musiman. Pakan kering yang seperti kangkung, kulit kacang hijau itu semua musiman. Kulit kacang hijau sama kangkung musimnya barengan. Jadi kalau pas nggak musim nanti mahal mas, kita nurunkan dari distributor sudah mahal. Jadi kita memang benar-benar istilahnya kalau orang ya nabung dulu untuk pakannya. Seandainya kita pakai pakan hijauan juga nggak apa-apa, tapi kalau untuk kapasitas banyak menurut saya kosnya terlalu tinggi. Kalau menurut saya, maksudnya saya lahan hijauan juga nggak punya. Seandainya kita harus beli, harus punya anak kandang, wah operasional saya terlalu tinggi. Maka saya milih pakan kering yang hemat operasional. Kalau pakan kering selama ini nggak ada istilahnya rawan majer, nggak ada mas. Kita semua kan balikkan lagi ke istilahnya perawatan kita. Jadi kita pakai konsentrat jangan takut. Breeding pakai konsentrat nanti nggak keluar anaknya, jangan takut. Asal konsentratnya yang bagus, tahu formulanya ya, intinya kan itu. Jadi kita ngasih makan kambing kita itu tahu yang kita kasihkan isinya itu apa, isinya itu apa, isi di dalam perutnya nanti apa kan gitu. Contoh seperti kita harus tahu, kita makan itu harus tahu yang kita makan apa, ya ayam goreng apa sama lauk tahu apa sama apa kan kita harus tahu. Maka dari itu seandainya teman-teman mau beli konsentrat, lihatlah isinya apa, yang dibikin apa dulu kan gitu. Seandainya yang dibikin cuman asal-asalan, yang penting kita jual konsentrat pakai bahan yang asal-asalan ya nanti dapatnya juga asal-asalan gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah dikonsep, tahu untuk pakannya itu apa, sedangkan konsentrat itu isinya apa kita tahu, insya Allah kan aman. Kalau di tempat saya ini 300 ekor ini saya luas kandang sekitar 600. Untuk luas kandang sekitar 600, saya bikin bangunan 4 petak. Itu kapasitas saya sekarang per hari ini sekitar 300-an kurang lebihnya. Masalah di kandang saya nggak pernah tak hitung, cuman keluar masuknya kurang lebihnya sekitar segitu. Tapi untuk kapasitas full itu saya kasih 400 bisa masuk. Itu sudah full kandang semua. Kenapa saya harus pilih metode pakan kering? Dikarenakan kandang saya di tengah permukiman, bahkan rumah tetangga sama kandang saya space-nya cuma sekitar setengah meter, bahkan gandeng kan gitu. Kenapa tetangga saya nggak ada yang protes? Dikarenakan apa? Kandang saya nggak bau. Kenapa kandang saya nggak bau? Saya pakai pakan kering. Saya bahkan nggak pernah saya pakai obat-obatan untuk menghilangkan bau kandang, nggak pernah. Saya cuma pakai pakan kering. Untuk minum saya sediakan sendiri, makan saya siapkan. Jadi setiap hari minum full di situ ada. Kenapa saya nggak mau pakai comboran? Kalau kita pakai comboran, pasti kandang bau. Bisa dibuktikan itu kalau kita pakai pakan comboran kandang akan bau. Kenapa kandang bisa bau karena comboran? Karena gini, saya terangkan sedikit. Seandainya kita puasa 1 hari minum satu kali waktu buka, pasti minumnya banyak, minumnya tetap over, dikarenakan 1 hari kan haus. Nah, begitu juga di kandang saya. Seandainya kambing-kambing saya kasih minum 1 hari comboran itu, dia akan haus. Jadi dia minumnya over, nanti buang airnya banyak, bikin bau. Tapi kalau seandainya kita siapkan ember itu, saya kasih air, dia minum secukupnya, dia minum semau kambingnya, dia kencingnya juga teratur. Jadi kandang nggak begitu becek,
nggak menimbulkan bau. Untuk mengantisipasi semua ini saya tetap pakai pakan kering. Kalau kita mau pakai pakan kering, insya Allah kandang tidak akan bau. Untuk penjualan saat ini alhamdulillah saya dipercaya sama teman-teman. Untuk yang saya keluarga yang sudah kawin 1 bulan, lepas siklus birahi, baru saya kirim ke teman-teman yang pemesan. Selama ini pemesan saya rata-rata Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan luar pulau. Itu pun saya kirimi dengan kambing yang sudah kawin selama 1 bulan di sini. Kalau di luar kota, misalnya kita ke Jawa Barat, kita nanti biasanya kalau sedikit kita pakai jasa transporter, paket kambing itu. Tapi kalau sekiranya saya bawa sendiri, pakai mobil saya cukup, saya angkat sendiri untuk pengiriman ke sana. Dan untuk biayanya, kalau seandainya belinya banyak, kita free ongkir. Tapi kalau belinya sedikit, ya nanti ada ongkirnya. Maksudnya nanti saya pengirimannya lewat paket. Tapi kalau saya kirim pakai mobil saya sendiri, otomatis free ongkir saya berani. Kalau saya gini, jual di kambing di kandang saya fair aja dari awal. Saya pakai akad kita jual kambing, itu saya nggak jual kambing bunting. Saya jualnya kambing yang sudah kawin. Tapi saya di depan saya bicarakan dulu sama pembeli. Seandainya nanti kambing itu tidak jadi bunting, kambing bisa kembali, uang kembali, kambing bisa ditukar, kambing bisa dikawinkan lagi. Pokoknya kita bikin enak. Jangan ada salah satu teman yang kita bikin kecewa. Seandainya saya bilang kambing ini bunting, saya keluarkan ke tempat jenengan bunting, ternyata kambing itu nggak keluarkan anak, saya takut dosa sama omongan saya. Jadi saya hati-hati sekali. Maka akad saya tidak pernah jual kambing bunting, kambing yang sudah kawin. Akad saya seperti itu. Jadi nanti biar semua teman tahu, kita jual dengan akad kambing bunting risikonya sangat tinggi. Karena apa? Kambing di dalam perut kita nggak tahu itu ada isinya atau enggak, kita nggak tahu. Walaupun kita sudah pasti kita mengawinkan di situ, kita jantanin di situ dengan baik, belum tentu kambing itu bisa bunting 100%, katakanlah seperti itu. Jadi saya nggak mau jaminan itu kambing bunting, nggak mau. Saya takut dosa saya gitu. Cuma nanti seandainya kambing itu nggak bisa lahiran, dalam arti nggak jadi bunting, saya siap nuker. Seandainya yang beli jauh, katakanlah Jawa Barat, ongkir kambing saya yang nanggung saya, tapi tukerannya yang nanggung yang punya kambing. Semua akan kita bikin senyaman mungkin. Begini teman-teman, seandainya dengan semua pengen breeding dengan hasil yang bagus, hasil yang memuaskan, jenengan harus pilih jantan yang unggulan. 1, jantan yang unggulan, kedua bibit-bibit yang bagus, ketiga pola makan kita jaga, kita kasih yang bagus. Jangan sampai kita kasih pola makan yang sembarangan, harus kita perhatikan. Dan ada yang lebih penting lagi, kasih sayang kita terhadap ternak harus ada. Dan saya mohon sama teman-teman semua, seandainya nanti jenengan mau breeding, jangan takut rugi. Kita awali dengan bismillah, pasti kita akan untung. Ya mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama ternak Gibran Farm, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya doakan semoga teman-teman semua sukses dalam breeding. Masanya 3 tahun ke depan, orang yang akan menang, orang ternak cuman breeding. Jadi kita galakkan breeding. Populasi kambing untuk Indonesia sekarang sudah menurun. Siapa lagi kalau bukan kita yang membuatnya. Salam ngarit, salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.